رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita harus bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di hari kiamat dengan selalu mengucapkan salawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kita juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kajian yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah. Yang mana saya mengutipnya dari kitab Matan Abi Syuja, yang mana karangan Al-Imta Bisyarah Matan Abi Syuja yang disyarah oleh Syekh Hisam Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Dan hal-hal yang mewajibkan zakat fitrah itu ada 3 perkara. Jadi orang tersebut diperbolehkan, diwajibkan dia berzakat, terutama zakat fitri di bulan Ramadan ini ada 3 perkara. Yang mana zakat fitrah itu hukumnya wajib. Tetapi nanti 3 perkara ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Ketika dia termasuk orang muslim, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka wajib baginya zakat. Ataupun dia lahir di bulan Ramadan, ya, lahir di bulan Ramadan, maka wajib baginya zakat. Ketika dia seorang muslim, ini syarat yang pertama. Dia lahir di bulan Ramadan, baik di tanggal 1, 2, ataupun di akhir, sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kemudian syarat yang kedua adalah wabi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Ya, dengan sebab tenggelamnya matahari pada akhir di bulan Ramadan. Ya, akhir di bulan Ramadan min syahri Ramadan, min akhiri yaumin min syahri Ramadan, ya. Jadi waktu anggap misalnya tanggal 29 Ramadan ataupun tanggal 30 Ramadan, di akhir Ramadan, kemudian besoknya sudah masuk Idul Fitri. Nah, jadi ketika dia lahir, contoh ketika anak kecil lahir, ya, ketika masih masuk dalam waktu sebelum tenggelamnya matahari tersebut, maka ketika dia lahirnya ba'da asar, maka dia wajib membayar zakat fitrah untuk anaknya. Ketika dia lahirnya ba'da asar. Tetapi ketika dia lahirnya setelah malam, ada yang mengatakan ketika sudah malam, di malam hari setelah ba'da maghrib, maka tidak diwajibkan. Tetapi ketika dia ingin membayar zakat, tidak masalah. Selama mimbar belum naik ke waktu khotib. Nah, ketika Idul Fitri, ketika khutbah, mimbar belum naik ketika khutbah Idul Fitri. Nah, jadi batas waktunya sampai mimbar naik di khutbah Idul Fitri tersebut. Nah, kemudian ini adalah wabi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Jadi syaratnya seperti itu, ya. Jadi ataupun ketika dia meninggal, ya. Ketika dia meninggalnya, faman mata qoblal ghurub falaysa alaihi zakatul fitr. Ketika dia meninggalnya sebelum terbenamnya matahari, falaysa alaihi zakatul fitr. Wa man wulida qabla ghurubi syamsi min akhiri yaumin fa alaihi zakatul fitri. Nah, ketika dia lahir sebelum terbenamnya matahari, min akhiri yaumin fa alaihi zakatul fitri. Jadi ketika dia meninggal
sebelum terbenamnya matahari, maka dia tidak wajib falaisa alai zakatul fitri. Dia tidak wajib ketika dia memang belum mampu membayar zakat fitrah ketika dia meninggal sebelum terbenamnya matahari. Tetapi berbeda ketika anak kecil, ya. Ketika dia lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk membayar zakat. Seorang bapak atau seorang ibu wajib membayarkan zakat anak tersebut, ya. Wa man wulida ba'da ghurubi syamsi akhir yaumin ayyami Ramadan falaysa 'alaihi zakatul fitri. Menurut pendapat Imam di matan Abi Syuja ini, ketika dia lahir setelah ba'da maghrib, maka tidak wajib baginya seorang anak tersebut untuk membayar zakat. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah wujudul fadli an quwwatihi wa quwwati iyalihi fi dzalikal yaum, ya. Jadi adanya kelebihan dari bahan makanan pokok tersebut, ya, bahan makanan pokok dia wa quwwati iyalihi. Kemudian dari bahan pokok dia juga cukup juga buat keluarganya fi dzalikal yaum, pada hari tersebut. Contohnya, misalnya dia memiliki untuk membayar zakat, misalnya dia harus membayar zakat, misalnya dari pembayaran zakat dia itu adalah 10 liter. Ya, misalnya dia 3,5 dikali 3. 3,5 dia mempunyai 10 lebih. Sedangkan dari 10 liter itu dia hanya cukup buat makan dia saja dengan keluarganya. Nah, ketika dia butuhkan buat keluarganya, buat diri dia dan buat keluarganya, sehingga ketika dia tidak makan dapat mengakibatkan dia nanti meninggal, oleh karena itu dia tidak diwajibkan zakat. Tetapi ketika yang wajib dibayar zakat misalnya 10 liter, kemudian dia memiliki kelebihan yaitu 20 liter, kemudian harus membayar zakatnya misalnya cuma 8 liter saja, atau 7 liter dari hitungan 3, liter, misalnya 7 liter, maka dia wajib. Karena dia sudah mempunyai kelebihan buat diri dia atau keluarga dia, maka wajib baginya membayar zakat. Tetapi ketika harta dia pas-pasan hanya untuk diri dia sendiri, maka tidak wajib baginya membayar zakat. Jadi ketika dia mampu dengan tujuan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, ambillah ya, harta kalian zakat untuk membayar zakat, untuk mensucikan hati, untuk mensucikan diri. Wa tutahhirum wa tuzakkihim. Nah, jadi untuk mensucikan. Jadi zakat ini untuk mensucikan diri kita dari hal-hal mungkin dari harta kita terdapat hal-hal yang kotor. Jadi oleh karena itu kita diwajibkan membayar zakat fitrah terutama di bulan Ramadan. Itu 3 syarat yang mewajibkan kita membayar zakat fitrah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini yang belum membayar zakat, kita bayar zakat. Ketika kita mampu di awal, kita usahakan di awal. Walaupun memang ada yang disunahkan di akhir, tetapi kita lebih memilih bagaimana ketika kita membayar di awal itu lebih mengutamakan, siapa tahu di awal-awal Ramadan ataupun di pertengahan terdapat orang-orang yang membutuhkan. Ketika tetangga kita membutuhkan, kita bisa memberikan makanan-makanan pokok kita, sehingga orang-orang tersebut yang merasa kesulitan itu, orang yang miskin, terutama 8 asnaf itu, fakir dan miskin kita lebih dahulukan. Ketika kita memberikan dia zakat fitrah dari kita dan dia butuhkan, itu lebih baik daripada kita menunggu di akhir bulan Ramadan. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tentang zakat fitri, hal-hal yang mewajibkan zakat fitri. Semoga bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat pemirsa semuanya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.